Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Ihya Ulumuddin. Gurur adalah penyakit hati yang menimpa banyak orang di dunia ini. Gurur menurut bahasa artinya adalah tertipu daya. Penyakit gurur ini telah dijelaskan oleh Imam Ghazali dengan panjang luas sekali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Penyakit gurur ini sangat membahayakan sekali sebab kebanyakan orang yang menderitanya tidak merasa bahwa mereka terserang penyakit gurur ini. Kita tidak membicarakan gururnya orang-orang kafir terhadap diri mereka atau kehidupan dunia ini, tetapi kita membicarakan penyakit gurur yang diderita oleh umat Islam selama ini. Imam Ghazali telah membagi gurur ini kepada 4 golongan. 1. Golongan ulama. 2. Golongan para abid, orang yang suka beribadah. 3. Golongan orang yang mengaku sufi. 4. Golongan orang yang memiliki harta, dan orang-orang tertipu daya dengan dunia. 1. Golongan ulama. Penyakit gurur ini tidak terlepas dari hati seorang ulama. Bahayanya jika mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah terkena virus gurur yang membahayakan, akhirnya tidak secepatnya untuk mengobati penyakit itu. Penyakit gurur ini menyerang dengan cepat sehingga si penderita mati dari rasa harapan dan kesadaran diri kepada Allah. Seorang yang alim merasa bahwa ilmu itu adalah mulia, mengajarkannya kepada orang adalah perkara yang mulia pula, maka dia lalai dan tertipu daya dengan sibuk mengajarkan ilmu tanpa membekalkan amal ibadah dan mengamalkannya terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada orang lain. Ini adalah penyakit gurur. Ulama yang alim dengan ilmu syari petik terbalik dan selalu mengamalkannya kemudian mengajarkannya kepada orang lain, tetapi beliau tidak memahami ilmu makrifat kepada Allah, dengan alasan bahwa tidak ada ilmu tersebut, maka ini juga bagian dari orang yang memiliki penyakit gurur. Seorang ulama yang mengamalkan segala taat dan menjauhkan segala maksiat, beliau merasa bahwa dirinya bersih dan dekat dengan Allah, maka ini juga penyakit gurur, sebab Allah lebih mengetahui keadaan hati para hambanya. Seorang ulama yang selalu berdakwah dan berceramah dengan menyampaikan untayan kata-kata yang indah, dapat menarik perhatian para pendengar, sehingga mendatangkan peminat-peminat yang banyak, pengikut yang setia, lupa dengan tujuan dakwah yang sebenarnya, sibuk hanya mencari ketenaran dan nama. Penyakit ini juga tergolong gurur. 2. Golongan abid. Kegiatan ibadah juga dapat membawa seseorang tertipu daya dengan diri sendiri sehingga bukan menjadikan diri semakin dekat dengan Allah, bahkan membuat diri menjadi jauh. Di antara contohnya, seseorang yang sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah dan fadilah tetapi melupakan dan meninggalkan ibadah-ibadah wajib, seperti sibuk melaksanakan salat sunnah malam tetapi meninggalkan salat subuh karena ketiduran dan kelelahan ketika waktu malamnya, atau senang dengan sholat tarawih tapi masih punya hutang sholat fardu, belum diqodo. Hapus. Orang yang sibuk mengambil air wudhu petik terbalik dan berlebih-lebihan di dalam membasuhnya disebabkan was-was yang datang di dalam hati mengkabarkan bahwa wudhu petik terbaliknya tidak sah. Penyakit was-was yang menimpa pada setiap ibadah merupakan bagian gurur juga. Seseorang yang menunaikan ibadah haji hanya karena ingin digelar dengan haji, tidak mengikhlaskan diri untuk melaksanakan amal ibadah haji, tidak meninggalkan segala kejahatan-kejahatan, melaksanakan ibadah haji agar dipandang orang dan dianggap orang kaya. Seseorang yang mengamalkan ibadah sunnah dan fadilah merasakan ibadah tersebut nikmat dan lezat, mendapatkan kehusyuan, tetapi jika melaksanakan ibadah yang wajib dan fardu tidak merasakan kenikmatan dan kehusyuan. Seseorang yang melaksanakan zuhud dan ibadah, bertaubat dan berzikir, merasakan bahwa dia telah sampai kepada derajat kezuhudan, telah sampai kepada derajat makrifah kepada Allah, padahal hatinya masih tersimpan segudang kecintaan terhadap dunia, mengharap pangkat dan kedudukan, mengharap pujian dan penghormatan. 3. Golongan orang yang mengaku sufi. Seseorang yang mengaku sufi, menggunakan pakaian-pakaian tertentu, bergaya dengan gaya ulama-ulama sufi, berzikir dengan menari dan nyanyian-nyanyian pemenuh hawa nafsu, menganggap diri telah sampai kepada Allah, menganggap mendapat ilham dan kasyaf, inilah termasuk mereka yang tertipu gurur. Seorang yang mengaku sufi,
merasa telah berbuat zuhud dan wara petik terbalik, memakai pakaian yang usang dan bau, mementingkan bersih hati, tetapi segala anggota tubuh kotor dengan maksiat dan dosa, ini adalah penyakit gurur. Seseorang yang mengaku sufi, tetapi tidak mengikuti jalan para ulama-ulama pembesar sufi seperti Imam Abu Qasim al-Junaidi al-Baghdadi dan yang lainnya, mengaku telah sampai kepada fana petik terbalik filah dan baka filah, tidak menjadikan Al-Qur petik terbalik an dan sunnah sebagai pegangan, menghina syariat dan memuja-muja hakikat, ini adalah penyakit gurur. 4. Golongan orang yang memiliki harta dan orang yang tertipu daya dengan dunia. Seseorang yang menganggap bahwa harta dan uangnya yang mampu menyelamatkannya dan memuliakannya di permukaan dunia ini, harta merupakan pujaan dan ketinggian, memiliki harta berarti memiliki kebesaran dan kesenangan yang hakiki, sehingga lupa membayar zakat, menyantuni orang miskin, dan bisa berbuat sesuka hatinya, ini adalah penyakit gurur. Dengan memahami hal yang demikian, semoga kita semua tidak termasuk golongan orang-orang yang terkena penyakit gurur, tipu daya, penyakit yang menjadikan seorang hamba jauh dari ridho Allah Ta'ala. Semoga kita bisa terus istiqomah dan mengetahui bisikan nafsu di dalam diri ini, dan semoga Allah menjauhkan kita dari sifat gurur ini, amin ya robbal alamin. Hapus, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalam.